iya betul adek. Kalau bapak ibu ada di rumah? Ada, boleh silakan masuk. Oh ya, terima kasih ya. Ibu bapak ini kayak kakak. Oh iya nih. Ibu bapak permisi. Saya datang kemarin. Oh benar. Gimana nih sehat? Alhamdulillah, bapak ibu sama Anci mah kabarnya? Alhamdulillah. Jadi saya datang lagi ke sini tujuannya untuk melanjutkan pertemuan kemarin bapak ibu. Pertemuan kemarin kan kita diskusikan masalah mengenai defisit pengetahuan bapak ibu dan adik mengenai fase operasi wasilnya bapak ibu ya kayak kemarin. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan mengadakan penyuluhan untuk material mengenai perawatan fase operasi wasilnya bapak ini. Untuk kontrak waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Apakah bapak ibu ada yang bersedia? Bersedia. Untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu. Dari bapak ibu dan adik itu tahu nggak sih wasil sebenarnya itu apa? Wasil Kalau misalnya dari merasakan iya Sakit ya, adanya sakit. terus berdarah. Darah ya, keluar darah. Oke baik. Kalau buat cara perawatannya itu gimana? Cara perawatan. Dibersihin aja sih, dibajur. Terus suruh minum. ya paling ya pokoknya yang penting mah bersih ya. Kalau buat cara ini bapak ibu konsumsinya Konsumsinya ya yang penting mah banyak minum, banyak makan buah gitu kan. makan papaya sih Ya biasanya mah di rumah mah makan papaya. Oke, jadi ini pengetahuannya cukup sampai situ ya. Iya. Baik, kalau selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kita diskusi bersama. Di sini saya ada menyiapkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu Ade kelihatan dari awal ini ada wasil. Wasil sendiri apa sih? Wasil itu sebenarnya adalah pembesaran atau pembengkakan pembuluh darah di sekitar rektum atau anus. Nah, pembuluh darah yang membesar ini bisa digambarkan sebagai dangkalan anus. Jadi sebenarnya kita semua orang itu punya wasil, normalnya punya wasil, cuma untuk wasil yang menimbulkan keluhan atau ada perdarahan gitu, itu wasil yang harus segera ditindaklanjuti gitu. Nah, wasil ini biasanya dianggap abnormal apabila bantalan anal tersebut membesar serta menyebabkan rasa tidak nyaman dan perdarahan seperti yang bapak ibu rasakan ya. Nah, gejalanya itu seperti jadi wasil itu ada dua tipe, ada tipe eksternal dan internal. Kalau eksternal itu ada benjolan di luar anus. Kalau yang internal itu di dalam anus di bagian sininya. Nah, untuk gejalanya itu kalau yang eksternal yang di luar itu benjolannya keras dan menggantung di lubang anus serta ada nyeri gitu. Apalagi terutama ketika BAB atau duduk. Bapak ini merasakan Oke baik. Nah, ada perdarahan darah berwarna merah terang setelah BAB dan membengkak setelah pemerahan di area anus. Nah, lalu anusnya biasanya terasa basah atau berlendir, lalu gatal di sekitar anusnya betul. Nah, untuk wasil internal itu ada juga nyeri di bagian anusnya, lalu keluar benjolan lunak dari anus saat BAB. Ini tuh bisa kita dorong ke dalam dengan jari tangan kita. Lalu ada keluar tetesan darah berwarna merah terang dari anus setelah BAB. Nah, Hampir sama ya Iya, berarti. betul. Bedanya posisi letaknya aja di dalam benjolan. Nah, untuk faktor resikonya itu yang pertama ada lifestyle dari gaya hidupnya, ada dari genetik, hormonal, atau bisa jadi dari resiko medisnya. Nah, mungkin dari kasusnya bapak ibu ini dari gaya hidupnya ya. Iya, gaya hidup makannya nggak benar. Ya, Makanan kalau makannya ya masih konsumsi ya. Kalau dari genetik mungkin riwayat keluarga ada yang menderita wasil sebelumnya? Nggak ada sih, nggak ada. Oke, berarti aman ya. Nah, ini yang bisa di-highlight untuk ibu dan adik. Untuk di bagian faktor resiko hormonal ini tuh ada perubahan hormonal
cuma pir, apel, kiwi, kurma, dan jeruk biji. Lalu untuk biji-bijian ada dari oatmeal, beras merah, gandum utuh, jagung. Jadi ibu bisa mengganti beras putih yang biasa dikonsumsi sehari-hari dengan beras merah, atau bisa juga karbohidratnya diganti dengan kentang. Si Dede masuk utara kenyang. Iya, biar nggak cuma bapak ini aja yang sehat, tapi satu keluarga ikutan sehat. Untuk cemilan bisa oatmeal atau Kacang tanah, biasa nasi goreng. Iya, cuma kalau sekarang mungkin direbus saja ya. Oh, direbus. Untuk mengurangi minyak-minyakan. Iya. Nah, mari kita sehatkan bawasir mulai dari pola hidup yang Benar. Dari bapak ibu dan adik, apakah ada pertanyaan sih ini? Oke, itu ditanyakan. Cukup sih Pak. Nah, selanjutnya itu ada perawatan luka pasca operasi yang seperti bapak ini derita itu. Yang pertama kita harus jaga kebersihan dan sanitasinya. Nah, jaga kebersihan area operasi, membersihkannya itu dengan kapas atau kain yang lembut serta menggunakan air hangat dan sabun jenak setiap kali selesai buang air besar bapak ibu. Nah, perlu diperhatikan juga setiap buang air besar atau setiap buang air kecil itu selalu keringkan area dengan bulu bersih atau tisu lembut. Jangan menggosoknya terlalu kuat karena akan terasa sakit gitu. Nah, lalu yang kedua itu manajemen nyerinya, menggunakan kompres air atau air hangat, kompres air es atau air hangat untuk meredakan rasa sakit dan pembengkakan di area operasinya. Lalu bisa juga berendam di air hangat. Jadi bapak ibunya berendam aja gitu di ember air hangat gitu. Di bak itunya Ya, apa? gitu. Nah, konsumsi obat analisis sesuai resep dokter. Mungkin dari dokter sudah merasakan obatnya ya. Ya, dikonsumsi secara teratur ya Pak. Nah, lalu untuk selanjutnya imunisasi dini jangan lupa. Jadi bapak ini jangan terus-terusan duduk terlalu lama. Bapak ini bisa mulai dari jalan pagi, jalan sore, bareng Bareng adek si Dede besok malas mah. itu materi yang saya sampaikan kurang sedikitnya. Nanti kita belajar bersama lagi ya bapak ibu. Nah, sebetulnya ini ada leaflet, tapi tadi saya belum sempat mengeprint, jadi nanti saya akan men-share saja ke ibu lewat WhatsApp, boleh? Nah, nanti di sini sudah ada panduan untuk definisi, informasi mengenai pola makan, informasi mengenai jaringan dan perawatan lukanya. Jadi bapak ibu dan adik bisa lebih efektif dan efisien lewat leaflet ini. Saya tadi saya akan menanyakannya mengenai pemahaman bapak ibu dan adik mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mengenai wasir itu sebenarnya apa sih? Wasir itu kayak pemakaman pembuluh darah ya? Iya. Terus kalau untuk penanganannya bagaimana? Penanganannya Dasar ya? ini Ya, dibersihkan area anusnya yang menggunakan masa dan sabun yang lembut. Iya. mobilisasi. Kalau untuk perawatan lukanya? Perawatan lukanya pertama kita harus menjaga kebersihan. Iya, terus berendam air hangat. Terus Dikompres kompres es. Oke, betul. Kalau untuk konsumsi yang bagus dikonsumsi oleh penderita wasir, Buah-buahan, air mineral, tahun diundian, biji-bijian, pokoknya. Baik. Good ya, udah bagus semuanya. Lalu sepertinya untuk prioritas masalah kita mengenai definisi pengetahuan bapak ibu dan adik mengenai pasca operasi wasir sudah teratasi ya. Lalu untuk hari ini tuh pertemuan terakhir saya di sini. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada bapak ibu dan adik sudah menerima saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan saat ini. Jika ada salah kata atau salah informasi mohon dimaafkan ya bapak ibu. Siap, Neng, Bapak ibu dan adik juga